Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Nurul Hidayah dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 11. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah akarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Sumitro Djojo Hadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Gagasan Sumitro kemudian dalam program Kabinet Natsir dalam wujud pencanangan Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP yang sering disebut dengan Plan Sumitro. Wujud dari RUP tersebut kemudian dicanangkan program Benteng. Program ini antara lain 1. Mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi. 2. Membuka kesempatan bagi para pelaku basis modal di bawah perlindungan pemerintah. 3. Untuk menumbuhkan kaum pengusaha pribumi agar mampu bersaing dalam usaha dengan para pengusaha keturunan Cina dan asing lainnya. Selanjutnya, sistem ekonomi Alibaba. Pada Agustus tahun 1954 sampai Agustus tahun 1955. Ali memiliki arti pengusaha pribumi, Baba pengusaha Cina. Memiliki tujuan yaitu memajukan perekonomian nasional. Jadi, orang Indonesia hanya digunakan untuk memperoleh lisensi. Pada kenyataannya, yang menjalankan lisensi tersebut adalah perusahaan keturunan Cina. Perusahaan yang lahir dari kerjasama tersebut dikenal sebagai perusahaan Alibaba. Selanjutnya, Gerakan As-Saad. Pada tahun 1956, Gerakan As-Saad dipimpin oleh Mr. As-Saad. Usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengusaha pribumi dilakukan melalui Gerakan As-Saad. Gerakan As-Saad memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas bisnis di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing umumnya dan warga keturunan Cina pada khususnya. Tujuan Gerakan As-Saad mencegah monopoli ekonomi dari pengusaha dengan memajukan perekonomian masyarakat pribumi. Selanjutnya, Gunting Syafruddin pada tanggal 19 Maret 1950 yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Jadi, pemerintah melakukan upaya perbaikan jangka panjang, juga melakukan upaya perbaikan jangka pendek untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Untuk itu, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara mengambil kebijakan dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nominal Rp2,50 ke atas. Kebijakan ini dikenal dengan istilah Gunting Syafruddin. Nasionalisasi perusahaan sejak tahun 1957. Jadi, usaha pembangunan ekonomi nasional lainnya dijalankan dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Nasionalisasi ini berupa tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia.
Sejak tahun 1957, nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap. Pertama, tahap pengambilalihan, penyitaan, dan penguasaan atau sering disebut di bawah pengawasan. Kedua, pemerintah mengambil kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih kemudian dinasionalisasikan. Sekian penjelasan materi mengenai pemikiran ekonomi nasional. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.